Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah yang masih online, tetapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita kerjakan hari ini adalah suatu pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur kita masih dalam keadaan yang tidak kekurangan suatu apapun. Karena saya yakin dan percaya, bahkan saudara yakin bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Allah adalah segalanya untuk hidup kita dan sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk ibadah hari ini, terlebih dahulu saya rindu mengajak saudara untuk berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Dan kami yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Engkau sumber segala-galanya di dalam hidup kami. Dari dulu, sekarang sampai selamanya, kami tahu Tuhan, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Dan kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai dengan selesainya, hanya di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama, amin. Allah sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kuatku
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, saudara saya yang terkasih, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman-Nya lah kita boleh mendapatkan kekuatan. Ia adalah sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Hanya di dalam Dialah kita boleh mendapatkan kemenangan. Terima kasih Bapa untuk satu hari yang Tuhan izinkan buat kami, untuk kami boleh lalui saat ini Tuhan. Bapa yang baik, sesungguhnya inilah hati kami Tuhan yang rindu di hadirat-Mu, rindu di dalam Engkau Tuhan, menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan, kami bawa di dalam-Mu Yesus. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau, hidup kami, hati kami, jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih.
darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah, darahmu tercurah, katakan di atas Kalvari, di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa bagimu Tuhan, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa bagimu Allah kami, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat hanya bagimu Tuhan, Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Yesus, Yesus. Ini hatiku, ini hidupku Tuhan, ku persembahkan bagimu sebagai korban yang harum di tahta-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Kau Yesus, kudus, kuduslah Kau Tuhan, Kau yang kudus, kuduslah Kau Tuhan, Allah di atas segala Allah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh haleluya, 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 yang haleluya. Hosana bagi Raja yang mulia, hosana bagi Raja mulia, hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Yesus Tuhan kami, Bapa yang bekal, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ini hidupku, ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadirat Yesus. Haleluya, sebab Engkau yang kudus,
tercurah. Katakan bersama di atas Kalvari. Di atas Kalvari. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, sebab Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Terima kasih. Dia yang terima puji. Terima pujian. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati kembali katakan, sebab Engkau kudus Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Untuk sekarang dan sampai selama-lamanya, Kau Tuhan dan Bapa kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Sebab darah-Mu lah yang menebus setiap kami Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu yang menyelamatkan setiap kami Yesus. Tanpa-Mu kami bukan apa-apa. Tanpa-Mu kami hanyalah manusia berdosa. Tetapi Engkau berikan nyawa-Mu untuk memenangkan setiap kami, untuk selamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar buat kami. Sungguh indah Engkau Yesus. Sungguh indah Engkau Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Kami buka lebar-lebar untuk terima setiap perkataan-Mu melalui kebenaran firman. Karena hanya melalui firman-Mu lah kami boleh dibentuk, kami boleh diubahkan. Karena kami tahu apapun yang Tuhan rencanakan buat kami melalui firman-Nya itu baik buat kami. Masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Tidak luput satupun dari kami yang tidak ditaburi kebenaran firman. Biarkan kami boleh menyinari benih-benih ini, dan biarlah benih-benih ini boleh tumbuh dan hidup, menghidupi setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Bapa kami yang agung, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Semuanya sehat? Amin, haleluya. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki di bulan September, bulan yang ke-9. Di dalam firman Tuhan angka 9, angka apa saudara masih ingat? Sekalipun kita sudah hampir 1,5 tahun ya gak berjumpa. Angka 9 adalah angka sempurna. Angka 9 adalah angka yang Tuhan berikan buat setiap anak-anaknya. Untuk itu tema hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua mentaati dalam hal yang kecil. Bu, taat dalam hal kecil masalah apa? Masalah persoalan demi persoalan. Kalau saudara sedang diperhadapkan dengan masalah, itu di hadapan Tuhan semua masalah saudara itu kecil. Saudara akan kata, loh enggak Bu, masalah saya besar. Tetapi itu adalah masalah yang kecil di hadapan Tuhan. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Saya berikan tema Tuhan menghendaki ketaatan dalam hal-hal kecil. Dalam hal-hal kecil itu yang buat saudara hal yang besar. Tetapi di hadapan Tuhan itu hal yang sangat kecil.
yang sangat tidak ada artinya sama sekali. Jadi Tuhan begitu mudah untuk menebasnya, selesai. Ketika saudara menyembah, ketika saudara ada dalam hadiratnya, ketika saudara mengandalkan Tuhan 100%, Tuhan langsung hadir, tidak tunggu nanti sejam lagi atau 5 menit lagi, enggak. Sekarang juga ketika engkau berteriak, dia datang dan menyelesaikan masalahmu. Tetapi harus tetap dalam ketaatan. Ketaatan yang bagaimana, Bu? Dalam segala hal. Perbuatanmu terutama harus taat. Pemikiran yang taat, hati yang taat. Amin. Tutur kata yang penuh dengan kepositifan. Amin. Jangan dinegatifkan ya, tetapi dipositifkan. Jadi segala sesuatu yang terjadi, sekalipun kau susah, sekalipun kau menangis, kau tetap berkata, Tuhan terima kasih. Kalau hal ini boleh terjadi dalam kehidupan saya percaya di balik semuanya engkau telah merancangkan sesuatu yang indah buat saya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yuk kita mulai masuk ya. Mari kita perhatikan. Di sini saya tulis, perhatikanlah bahwa Tuhan memulai dengan suatu ujian kecil. Ya, perhatikanlah bahwa Tuhan memulai dengan suatu ujian kecil dalam hal yang begitu sangat sederhana. Sehingga setiap orang itu bisa mentaati Dia, mentaati Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, mentaati Tuhan yang membuat hidup saudara, mentaati Tuhan yang mengatur jalan hidupmu. Sekalipun buat saudara itu susah, itu sukar, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, haleluya. Ketika saudara mengamenkan apa yang saya katakan, ketika saudara mengimani apa yang saya katakan, sejadilah seturut kehendak Bapa untuk saudara. Sebesar apa kekuatanmu, sebesar apa kemampuanmu, Tuhan tahu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan ujian terhadap saudara melampaui batas-batas kemampuan yang saudara miliki. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Saya sering kali ya memperhatikan orang-orang Kristen itu kadang-kala orang itu menolak suatu komitmen total. Karena takut kalau Tuhan akan meminta sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Bu, saya takut. Saya mau datang kepada Tuhan ini saya takut, Bu. Padahal saya mau masalah saya itu selesai. Nanti kalau imbalannya itu bagaimana? Saudara, saya ingatkan, Tuhan yang engkau sembah itu kaya. Kayanya sealam jagat. Kenapa? Karena Dia yang memiliki langit dan bumi. Di mana saudara berpijak, itu milik Tuhan. Milik Dia yang maha kuasa. Jadi jangan takut, Tuhan mau minta apa, Tuhan nggak minta apa-apa. Tuhan cuma meminta hati yang menyembah. Hati yang taat. Hati yang selalu berintim dengan Bapa. Bu, jam keintiman saya ini gak pasti loh, Bu. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore karena kesibukan saya. Wah, tidak masalah. Gak ada problem buat Tuhan. Ketika engkau tidak bisa, ketika engkau tidak sanggup, Dia sangat mengerti. Tidak harus seperti itu, tidak. Ya kalau saudara ke suhu, ya kalau saudara ke dukun. Jam sekian on time, harus mengerjakan ini, harus membaca ini, harus berdoa begini. Siapa bilang? Tuhan yang kita sembah, Dia maha tahu. Dia maha kasih, Dia limpah kasihnya untukmu. Sampai Dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Hanya untuk apa? Untuk mengasihi saudara dan saya dan kita semua. Siapapun yang melihat YouTube ini ya, perhatikan baik-baik. Tuhan datang bukan untuk menyebarkan tentang agama. Tetapi Tuhan datang ke dunia. Yesus dilahirkan ke dunia. Dan Dia hidup. Dan Dia mati. Dan Dia bangkit. Itu untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Yang mengasihi Dia dan Dia kasihi. Tuhan mengasihi loh semuanya. Tetapi kembali lagi kepada siapa aku mengasihi.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala ketaatan yang kecil itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Saudara mau taat? Mari fokus. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus. Dia Emmanuel. Dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dia beserta dengan saudara. Kemanapun saudara pergi, apapun yang kau kerjakan, Dia Emmanuel. Jangan takut. Amin. Kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu tidak seperti apa yang saudara pikirkan, imbalannya apa, nanti aku gak bisa memberikan ini dan itu. Tuhan dengan bijaksana menempatkan di hadapan saudara-saudara ujian-ujian yang sangat sederhana. Misalkan apa ujian yang sederhana, uang habis tinggal 1.000, susu anak belum beli. Itu ujian apa enggak? Ujian. Terus larinya kemana? Waduh, gimana ya ini ya? Anakku harus minum susu, tapi uangku habis. Saudara percaya enggak? Saya dulu enggak punya uang untuk beli susu. Saya buat air tajin. Tahu air tajin? Beras, nasi, masak nasi itu ada airnya yang sudah kental, itu air tajin. Ternyata air tajin itu luar biasa loh, bisa untuk ngobatin lambung. Luar biasa ya. Tapi saat itu saya nggak ngerti. Saya masih baru punya anak pertama dan nggak punya uang untuk beli susu. Saya pakai itu, saya kasih garam sedikit sama gula sedikit yang berimbang. Dan itu pengganti susu buat dia. Apakah Tuhan membiarkan sampai anak itu besar? Tidak. Dalam sedikit ketaatan, dalam sedikit ucapan syukur, Tuhan memberkati. Enggak lama, enggak pakai lama. Besoknya sudah punya uang, bisa membelikan susu, bisa membeli bubur serelak. Dulu anak saya makannya bubur serelak yang pertama dan susu Lactona itu. Dia minum itu aja. Sesuatu yang luar biasa dan itu kalau nggak punya uang juga bingung. Nggak ada uang, jangankan yang semahal-mahal sekarang. Enfagrow, Enfamil, bukan. Cuman Lactona loh. Lactogen, Lactona itu. Tapi nggak punya duit. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita dibawa di dalam memasuki ujian-ujian yang kecil, janganlah ngomel. Tetap ucapkanlah syukur. Dan bukan cuma mengucap syukur, kita harus berhikmat. Ini contoh kecil yang saya berikan, yang keseharian, yang sering dialami oleh ibu-ibu muda, oleh pengalaman ibu-ibu yang sudah tua, juga sejarah buat nenek-nenek. Jadi saya mengambilnya simple, satu contoh yang saya ambil, tapi terkait untuk mulai dari ibu muda sampai ibu sudah setengah baya, sampai kepada nenek-nenek. Mereka akan mengenang hal ini, pasti. Setiap kehidupan rumah tangga itu bermacam-macam. Kebetulan di saya tentang perekonomian. Ada juga keluarga kaya raya tapi nggak memiliki kedamaian, ada. Tetapi janganlah bersungut-sungut. Tetap taat dalam segala hal. Apa saja yang terjadi tetaplah taat. Amin. Namun jika saudara tidak menghormati Tuhan dan sebaliknya memandang ringan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kepada saudara dan saya, saudara tidak akan menaati dia dalam hal-hal kecil dan tidak siap ketika kesempatan-kesempatan besar itu nantinya akan muncul. Tuhan tidak akan terus membiarkan saudara di dalam ujian-ujian yang kecil. Ujian kecil boleh datang, ujian besar, ujian sedang mungkin juga bisa datang. Tetapi saudara ingat, semuanya pasti terselesaikan. Ketika kita ada di dalam ujian-ujian yang kecil, tetapi di sana kita memiliki satu roh ketaatan. Tidak mengabaikan apa yang Tuhan mau dari kita. Percayalah, waktunya akan tiba. Amin. Waktu pertolongan Tuhan itu akan tiba ketika kita mendapatkan satu kesempatan yang sangat besar muncul kepada kita. Pertolongan Tuhan kepada kita.
Jangan dikira, aduh aku terus dalam masalah, aku terus dalam kesusahan, aku terus begini. Dan itu akan berkelanjutan sampai saudara tua. Enggak. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya, kasihnya, cintanya dahsyat untuk engkau yang percaya. Tuhan luar biasa di dalam kita. Jangan takut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baru saja kemarin kita melewati 17 Agustus tahun 45. Hari apa itu? Hari kemerdekaan. Dan itu dikenang oleh seluruh dunia sampai hari ini. Terutama bangsa Indonesia yang mengenangnya. Benar? 76 tahun kemerdekaan. Kasihnya luar biasa. Sekalipun banyak hal yang terjadi di Indonesia karena COVID-19 ya, dan sekarang sudah bervarian apapun yang namanya ini dan itu, mereka punya nama sendiri. Bukan cuma kita loh yang punya nama, tetapi virus pun juga punya nama. Tetapi apakah itu terus dibiarkan? Enggak, pasti selesai dan akan berlalu. Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap anak-anaknya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya masuk di dalam suatu ketaatan. Yuk kita baca yuk di dalam Ibrani 3, di sini berbicara tentang binasa karena murtad. Jadi ini suatu peringatan ya. Ketika di dalam Injil Ibrani ditulis di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19 itu yang mau saya jelaskan gitu ya. Di sini berbicara tentang binasa karena murtad. Tetapi kalau saudara enggak murtad, saudara binasa enggak? Saudara enggak akan binasa. Ketika saudara melanggar, ketika saudara keluar dari koridor-koridor yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kebinasaan itu akan terjadi. Bu, apa kebinasaan itu langsung meninggal? Banyak orang meninggal seperti ini. Hei, saya tidak menghakimi. Tetapi mengertilah sendiri dengan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Binasa karena murtad. Kalau tidak murtad pasti tidak binasa. Tuhan akan pakai terus sebagai alat kerajaannya. Tetapi kalau kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan memusnahkan. Ingat, di akhir zaman penampian antara padi yang berisi dan padi yang kopong. Ya, benih yang bagus dan benih yang tidak bagus. Di antara gandum dan ilalang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah engkau padi yang berisi. Jadilah engkau gandum yang baik. Amin. Kesempatan masih Tuhan berikan buat kita. Sehingga oksigen ini kita tidak beli. Kita bisa melewatinya. Banyak sekali orang-orang yang kena COVID. Ada yang pulang. Ada yang mengalami mujizat besar. Karena Tuhan mau. Tuhan punya satu rancangan dan rencana yang terindah. Yuk kita baca yuk di ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Sekarang ini di tanggal 5 September 2021. Jika saudara mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Itu pesan Tuhan. Pesan Tuhan buat kita semuanya. Terlebih yang mengikuti yang ada di YouTube online-nya JKI Jehovah Rafa Ministry Kota Malang. Ya. Pada hari ini jika saudara mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Titik di sana. Jangan kita mengeraskan hati kita. Amin. Contohnya di mana? Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun itu contohnya. Ketika ada pencobaan di padang gurun, berontak, maki-maki. Musa, tujuanmu hanya mau mematikan kita aja, kamu bawa ke sini, diboyong semua ke sini. Apa di sana enggak ada tempat kuburan? Dibawa ke sini. Jadi masalah persoalan bertengkar dan ini dan itu sehingga tidak bisa sampai memasuki tanah
Kanaan, tanah perjanjian itu. Mari saudara yang diingatkan, ketika Tuhan mau engkau taat di dalam hal-hal yang kecil, kita lakukan itu dengan setia. Amin. Bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan kesetiaan. Saya loncat ya ke ayat 13. Tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan. Berarti ditujukan kepada manusia yang masih hidup di dunia ini. Bukan yang sudah lewat, bukan yang sudah mati kemarin-kemarin atau hari ini yang kena COVID-19 ataupun yang bukan kena virus COVID-19. Bukan, tapi ditujukan. Di ayat 13 kita perhatikan sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan dimanapun engkau berada. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan. Orang sudah meninggal bisa mengatakan, kecuali ini orang yang enggak semua orang ya, hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kepercayaan yang dari Tuhan, yaitu yang dikatakan karunia. Karunia itu sebuah kepercayaan loh saudara. Jadi jangan main-main ya dengan karunia yang Tuhan percayakan. Kalau dikasih ya beneran, kalau enggak jangan loh. Nanti jadi karyani nanti, bukan karunia gitu ya. Dan bukan lagi nubuat, tetapi lubuat. Gimana kalau lubuat? Salah semuanya nanti. Akhirnya akan bukan menjadi berkat tetapi menjadi apa? Batu sandungan. Jadi batu sandungan, ketika kita jadi batu sandungan, saudara tidak akan menjadi buah yang manis untuk memberikan kepada orang-orang lain, lebih-lebih yang belum kenal sama sekali dengan nama Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita cinta, yang kita kagumi, yang sering kali kita rindukan. Ketika saudara rindu dengan Tuhan, Yesus Kristus namanya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kita sudah merasakan kehadirannya dan kuasanya melingkupi di sekeliling kita. Atmosfer surgawi ada. Itu akan lenyap, itu akan hilang. Amin. Maka itu selagi kita masih hidup, jadilah teladan yang luar biasa. Jadilah teladan yang baik, yang benar khususnya. Di sini dikatakan hari ini supaya jangan ada di antara saudara yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saya tidak kebetulan hari ini saya berbicara hal ini. Mari saudara, ingat bahwa karunia yang Tuhan percayakan itu kepada orang-orang pilihan Tuhan yang bisa Tuhan percaya. Itu bukan main-main dan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini saya mendapatkan seorang partner gitu ya. Bukan partner join venture untuk bekerja secara fisik, bukan. Tetapi berdoa bersama-sama. Ketika kami satu roh, pujian yang beliau bawa dengan apa yang Tuhan perlihatkan di dalam roh, itu sama, itu sejajar. Saya tidak perlu sebut nama orangnya, tapi nanti setelah kita offline, banyak kesaksian yang akan kami berikan. Yang heran, ketika partner doa ini mempersiapkan pujian, sih yes oke, maunya dia. Tetapi begitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, yang keluar itu kata-katanya beda. Dalam penglihatan itu seimbang dan sama. Kita saling menguatkan dan kita saling memberkati. Untuk siapa? Untuk orang banyak. Apa khususnya untuk jemaat Jehovah Rapha Ministry? Tidak. Untuk banyak orang yang tidak kita kenal, yang tidak kita tahu, yang saya tidak mengerti, tetapi di sana Roh Kudus berbicara. Wow, sungguh luar biasa dengan karunia yang Tuhan percayakan yang baru di tahun 2021 ini.
Bener loh Bapak Ibu. Ini masih saya simpan karena lagi baru lahir ya. Saya simpan, nanti kalau kita sudah offline, Tuhan dahsyat, pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Nanti kita bisa akan menikmatinya. Saya kalau sudah berbicara Roh Kudus, dan Roh Kudus itu ada, saya rasanya gak mampu untuk berdiri di sini Bapak Ibu. Begitu indahnya, begitu nyamannya, begitu antusiasnya, begitu lembutnya jamahan kasihnya. Buat saya, buat saudara, buat semua orang-orang yang saya bawa dalam mezbah Tuhan itu. Perhatian Tuhan luar biasa. Dan saya tidak kenal orang-orang yang saya doakan itu, saya gak kenal. Saya cuma ditunjukin wajahnya begini, waduh dahsyat dan luar biasa. Sampai berbicara tentang hari-hari ini. Nanti akan jadi melebar ini ya. Jadi saya batasi aja, Roh Kudus ingatkan batasi. Kita tetap ada dalam firman Tuhan, kita loncat di ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ini pesan Tuhan, tolong bisa dilingkari Bapak Ibu. Ibrani 3 ayat 15 dilingkari ya. Pada hari ini, jika saudara dan saya, firman Tuhan bukan hanya untuk saudara tetapi juga untuk saya. Pada hari ini, jika saudara dan saya mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hati saudara dan hati saya seperti dalam kegeraman. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang sok, orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tinggi rohani. Tuhan tidak suka sama sekali. Tuhan paling suka dengan orang yang merendahkan hatinya di hadapan manusia dan juga terlebih di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dan juga terlebih di hadapan manusia. Kenapa? Karena vertikal dan horizontal itu nyatu. Kita ada hubungan intim dengan Bapa, kita juga ada hubungan intim dengan sesama manusia. Amin. Vertikal dan horizontal. Amin. Faham ya dari ayat firman ini ya, saudara, supaya jelas sekalipun kita tidak pernah ketemu, tetapi biar jelas tentang firman Tuhan. Karena saudara bisa hidup, roh dan jiwamu hidup karena makanan yang sehat dari firman ini. Sayur-sayuran, ikan, lauk paukmu sehat untuk jasmanimu. Vitamin C, vitamin D sehat untuk tubuhmu. Tetapi hari ini firman Tuhan menjadi vitamin yang utama di dalam hidup kita. Kita lanjut dengan cepat. Ayat 16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Nah, ini yang ada di padang gurun tadi, tapi saya tidak bahas nanti terlalu kepanjangan ya. Tapi ingat ya, pertengkaran itu orang-orang yang dibawa keluar oleh Musa di padang gurun. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Ini orang-orang yang berdosa, ini orang-orang yang murtad, mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Wow. Tetapi yang taat dibinasakan? Tidak. Yang taat tidak dibinasakan. Jadilah padi yang berisi, jadilah gandum yang berisi. Amin. Kesempatan masih ada. Selagi kesempatan ada pada kita, mari kita melakukan firman Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain. Amin. Jadilah berkat, jangan jadi batu sandungan. Di ayat berikutnya 18, di ayat 18. Dan siapakah yang telah disumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Nah, yang tidak taat tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Sedikit aja, maka dari itu hari ini saya katakan mari sedikit aja. Mari kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Jangan takut dengan pendeta. Pendeta gak perlu ditakuti, disegani boleh. Tetapi ditakuti jangan. Amin. Ya. Milikilah roh yang taat. Takut kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Baik kepada sesama.
dan tidak arogan dan tidak tinggi rohani. Amin. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sebuah anugerah. Saudara memiliki anugerah. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberkati banyak-banyak orang. Di ayat 19 ini tidak, tetapi kita tutup aja, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Orang yang tidak taat berarti orang itu tidak percaya. Kalau dia katakan aku percaya, bohong. Siapa yang tahu? Tuhan. Tuhan melihat apa? Hati. Kalau saya melihat casingnya, tapi kalau Tuhan melihat mesinnya. Haleluya. Tuhan baik buat setiap kita. Amin. Ketika kita membiarkan Tuhan mempersiapkan kita untuk hari itu, Tuhan bermaksud untuk menjadikan hal itu sebagai suatu berkat besar bagi saudara dan saya. Perhatikanlah bagaimana Ayub menjelaskan hal itu. Yuk kita buka yuk di dalam Ayub. Saya ambil dari Ayub 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ada amin. Orang yang tidak murtad pasti tidak binasa. Tetapi ketika orang itu murtad dia akan masuk dalam kebinasaan. Jelas ya, hidup dan kasih setia Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Dan pemeliharaan Tuhan menjaga nyawa saudara dan juga nyawa saya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya apa? Taat. Ayo saudara, harus cuci tangan. Ya, protokol kesehatan berjalan, pakai masker, jaga jarak. Itu kita lakukan. Rumah yang sekiranya gak bersih, ayo cepat di fogging. Ayo cepat disemprot, masuk disemprot. Jangan bilang waduh sekarang kok saya jadi burung ya. Terserah saudara mau jadi burung, gak itu hanya untuk bergurauan saja ya. Tetapi kita harus mengikuti di dalam peraturan pemerintah dalam kesehatan kita, yaitu di dalam protokol kesehatan. Ayo vaksin. Semua takut, waduh berdebat dan yang lain sebagainya. Ya sudah, apa yang diberikan oleh pemerintah, aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia, ya udah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mengikutinya. Haleluya. Kita akan mengharapkan waktu Tuhan melawat kita dengan sukacita. Jika kita telah membiarkan Roh Kudus mempersiapkan kita dengan ketaatan dalam hal-hal yang kecil. Saudara setuju biar Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara? Amin. Saudara setuju? Haleluya. Ketika saudara setuju, mari kita baca yuk di dalam Bilangan. Saya mengambil dari Bilangan 14 ayat 9 dulu. Karena tadi yang di Ibrani 3 sudah kita baca. Di sini saya mengambil dari Bilangan 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan untuk mengikuti ketaatan yang kecil. Janganlah saudara memberontak kepada Bu Ida. Oh salah, kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ingat, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Wow, raja-raja yang tidak benar, hal-hal yang tidak benar, Tuhan sanggup dan mampu untuk melenyapkan. Bukan saudara yang berperang, tetapi Roh Kudus yang berperang gantikan saudara. Kenapa? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang selalu kita cari wajahnya. Dia yang selalu tersenyum dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sakit maupun sehat. Itulah Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia selalu ada di antara kita. Dan Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Dalam keadaan apapun. Bu,
Pak, saya sekarang sudah gak seperti dulu lagi. Duit di kantong sudah trepes, duit di kantong sudah tidak ada. Masih maukah Pak, Bapak itu bergaul sama saya? Masih maukah Bapak berteman dengan saya? Wow, kalau saudara bertanya kepada manusia, di mana ada gula, di situ ada semut. Tetapi ketika kita bertanya kepada Tuhan, Bapa, harta kekayaan tidak ada pada anakmu, tidak ada pada saya. Saya hanya memiliki hati. Lihatlah hati saya. Engkau yang menilai hati ini. Ketika Tuhan menilai hati saudara adalah hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan 199,9%. Waduh, panjang banget ya, masih sisanya itu banyak lebih dari 100%. Engkau adalah putri kesayanganku. Baik laki-laki atau perempuan, Tuhan sebut kita putri. Karena saudara dan saya adalah mempelai wanita Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan menyertai saudara. Janganlah takut kepada orang-orang yang jahat kepadamu. Kepada sakit penyakit yang ada padamu. Kepada hal-hal yang sangat menakutkan dalam perekonomianmu. Sepertinya semuanya tertutup. Tidak ada jalan keluar. Pekerjaan semua sepi. Tidak ada yang bisa diandalkan. Banyak hal loh Bapak Ibu, banyak hal. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Mungkin berpikir hamba-hamba Tuhan bilang, waduh ini gak ada ibadah, ini gak ada persembahan. Hei hamba-hamba Tuhan, di mana imanmu? Jangan engkau takut, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan senantiasa peliharamu. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara kelaparan. Tuhan tidak akan pernah dibiarkan saudara terhina. Karena Tuhan sangat mencintai engkau. Untuk cintanya balaslah cinta itu agar Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan dengan saudara. Haleluya. Ketika engkau sakit engkau masih bisa bersyukur. Wow, itu yang luar biasa. Saya punya seorang sahabat saya lagi sakit saat-saat ini. Dan beliau tetap mengucap syukur. Kita selalu sering berdoa bersama. Saya katakan, sudah bangun? Oke. Yuk kita menyembah Tuhan. Ayo. Kita mulai memasuki dalam kuasa kasih Bapa. Ada kedamaian, ada kelegaan. Dan beliau bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Kuasanya sangat besar. Cintanya tidak pernah ada putusnya. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Tidak sia-sia hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus. Dan itu yang dia lewati untuk kita. Semua telah dia tanggung di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetaplah Bapak Ibu. Dalam kasih Bapa. Dia tidak pernah jauh darimu. Kita baca sebentar ya di dalam Lukas 19 ayat 42 sampai 44. Sebentar saja apa sih yang dikatakan Tuhan kepada kita. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Mari Bapak Ibu yang tertidur, ayo bangun. Engkau jangan terus ada di dalam mimpimu. Mimpimu adalah mimpi yang indah tetapi belum tentu menjadi kenyataan yang indah. Amin. Ya. Mari bangun dari tidurmu. Sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Di 43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengebung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Selagi ada kesempatan yang baik, ayo bangun, miliki sedikit saja ketaatan. Mari kita taat dalam perintah-perintah apa yang Tuhan mau. Cari wajah Tuhan, bersimpu di bawah kakinya, berseru dan menjerit kepada Dia. Jangan mencari jalan yang salah. Ketika engkau ada dalam jalan yang salah, kau tidak akan sampai kepada tujuanmu yang kekal kelak. Hari ini pun tidak ada pertolongan, tetapi semuanya akan menjadi buntu. Kita harus berani untuk mengatakan sesuatu yang benar. Amin. Ketika saudara berani mengatakan sesuatu yang benar, wow, sungguh luar biasa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat setia.
dan dia tidak pernah jauh dari kita. Waktu di mana Tuhan memaksudkan sebagai suatu berkat malah menjadi suatu kutuk. Nah, Tuhan gak mau. Tuhan mau memberkati, bukan untuk mengutuki. Betapa sedihnya hati Tuhan ketika kita menolak apa yang Ia katakan kepada kita dan kita tidak taat. Tuhan paling sedih ketika Tuhan bilang ayo, ayo, ayo. Tuhan melucuti semuanya dengan transparan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka dengan lebar. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Mengasihi kita semuanya. Tuhan melihat apa yang tersedia di hadapan saudara. Ketidaktaatan kecil yang tampaknya tidak penting menjadi menumpuk. Awalnya gampang, kedua gampang, alah gitu aja. 1, 2, 3 tertumpuk akhirnya menjadi suatu masalah yang sangat besar. Maka dari itu di sini saya katakan semoga saudara dan saya belajar dari kesalahan-kesalahan yang lain dari orang lain. Dan memberi tanggapan dalam hal-hal kecil sebelum hari lawatan yang besar itu tiba. Ketika saudara dilawati oleh Tuhan maka kasihnya yang luar biasa. Zakaria 4 ayat 10, yuk kita baca di sini ya. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, ya. Yuk, Zakaria 4 ayat 10, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Jangan sampai engkau jatuh di tangan Zerubabel. Tetapi mari kita memiliki roh yang taat dan takut akan Tuhan. Maka engkau akan bersuka cita sampai selama-lamanya. Tuhan cuma mau saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk kita buka di dalam Yakobus 1, 22 sampai 25. Jadilah pelaku firman Tuhan. Yakobus 1, 22 sampai 25 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Pelaku lo ya, bukan baca firmannya, tetapi melakukan. Bukan mendengarnya, melakukan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sebentar lupa, loh ya tadi gimana ya, alisku modelnya gimana, sudah nanggal 17 atau masih nanggal 22 gitu ya. Kira-kira, loh aku tadi pakai lipstik sudah sempurna enggak ya, apa cuman masih bibir atas saja, nah lupa. Lanjut ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah engkau melupakan firman. Ajaran firman Tuhan harus hidup di dalam engkau. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, dilingkari ya Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Saudara dan saya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Siapa yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan persiapkan dirimu untuk menerima tubuh dan darah Kristus hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan dan kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mau terus belajar untuk menjadi pelaku firman dan kami belajar dari hal-hal yang kecil di dalam ketaatan ya Bapa. Kami mau mengikuti apa yang Engkau mau sehingga kami tidak berdarah-darah seperti apa yang hamba lihat saat ini Bapa. Tetapi kami mendapatkan pertolongan yang daripada-Mu. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya melihat begitu banyak darah-darah. Darah berbicara pengorbanan. Yesus telah berkorban untuk engkau. Sia-sialah
ketika engkau dengan kekerasan hati dan kedegilanmu, maka darah ini sia-sia terbuang, yaitu darah saudara. Tuhan sudah mengorbankan darahnya di atas kayu salib untuk saudara. Jangan keraskan hatimu, jangan degil, jangan congkak dan jangan sombong. Tetapi taatlah dalam perkara-perkara yang kecil, engkau akan disebut orang yang berbahagia. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Dan sebentar Bapa, kami semua anak-anak-Mu akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kami mempersiapkan diri kami, hati kami, jiwa kami, roh kami hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya mereka yang sakit Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Engkau angkat beban itu dan Engkau bebaskan di dalam nama Yesus. Mereka yang tertutup jalan berkatnya Engkau membukakan jalan berkat buat mereka. Dan tingkap langit Engkau buka dan Engkau mencurahkan berkat itu ke dalam ribaan mereka di dalam nama Yesus. Kuasa gelap disingkirkan, terang cahaya kemuliaan-Mu berjalan di depan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menerima berkat yang dari Engkau, yaitu tubuh dan darah Kristus untuk menetralisir segala hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kami, baik dalam tubuh kami, baik dalam roh kami, baik dalam jiwa kami yang meracuni dan merusak hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu besar Tuhan atas kami. Haleluya. Kami siap Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri menerima tubuh dan darah Kristus, karena tubuh dan darah Kristus ini bukanlah hal yang kita lakukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi kita boleh memaknai tubuh dan darah Kristus ini sebagai kemenangan setiap kita. Amin. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan kehidupan bagi setiap kami. Hanya dalam salib-Mu Tuhan kami boleh memperoleh kemenangan. Terima kasih Yesus. mujizat
Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mempersiapkan diri, dan di tangan kanan saudara sudah membawa hosti, di tangan kiri saudara membawa anggur. Mari angkat tinggi hosti di tangan kananmu, dan pastinya saudara sudah bangkit berdiri. Haleluya. Kita menghormati tubuh dan darah Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan membebaskan setiap kita yang terbelenggu dan yang terikat. Yang tidak punya jalan keluar, semuanya buntu, muka belakang, kanan kiri buntu. Tetapi di atas ada Yesus yang sedang membuatkan jalan baru bagimu. Tetaplah engkau percaya, kasih-Nya tidak pernah berakhir untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang memiliki keluarga, sahabat, saudara yang sakit, berdoalah di dalam nama Yesus. Ada kuasa dan mujizat di dalam salib Kristus, di dalam darah anak domba ada kuasa. Jangan diragukan, tetaplah taat dan setia. Dalam perkara yang kecil engkau taat, maka engkau memperoleh jawaban di dalam suatu perkara mujizat yang besar terjadi dalam kehidupanmu. Gloria la basika ya nakara la masih. Hirata kaya nakaya ralamu kirala babasi karata kaya nakaya ralak. Hirata kaya nakaya ralama sakaya ralama sakarata kaya narala babasi. Hirata babasi karalama kaya raka sakaya nakara kaya raka kaya ralama. Bapa, Engkau adalah Bapa yang setia bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu mencari wajah-Mu, yang selalu merindukan kehadiran-Mu. Engkau ada bersama mereka, bersama kami semua saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di tangan setiap anak-anak-Mu Bapa, sudah ada hosti yang melambangkan tubuh Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, seperti apa yang tertulis dalam firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa hosti yang ada di tangan kananmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah bagimu, yang diserahkan bagi kita sekalian. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan kematian Yesus di atas kayu salib. Mari kita yang percaya kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Pindahkan cawan di tangan kanan saudara. Ajarkanlah kepada anak-anakmu yang belum mengerti. Begitu banyak orang-orang yang mengikuti dalam perjamuan siang ini. Bapa, berkati mereka Tuhan yang berkomitmen untuk mengikuti perjamuan kudus siang ini. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memberkati mereka. Apapun yang mereka pergunakan, dari roti yang biasa sekalipun, karena keterbatasan Bapa dan mereka tidak mengenal kami, namun mereka percaya Engkau yang menjamah dan mengurapi roti sebagai tubuh-Mu. Minuman yang biasa Tuhan, yang mereka tidak tahu. Mereka memakai sirup sekalipun Kau dapat mengubah menjadi darah Kristus. Melalui iman percaya mereka Bapa, mereka Kau sembuhkan dalam nama Yesus.
Mari Bapak Ibu Saudara angkat tinggi. Ya, silakan di sisi nenekmu atau orang tuamu yang sedang sakit. Ya, angkat tangan tinggi. Ya, berikan kepada nenek atau orang tuamu itu. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, ya ralama sika, ya ralama. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus. Karena darah yang tercurah di atas kayu salib menyatu di dalam darah saudara dan mengalirkan kuasa kesembuhan dan kuasa mujizat, kuasa pembebasan di dalam nama Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, benar-benar percayakah engkau bahwa cawan yang ada di tangan kanan saudara melambangkan darah Yesus yang akan bercampur dengan menjadi satu dengan darah saudara dan saya? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa, makasih. Kau juga memberkati orang ini, Bapa, yang mengikuti perjamuan kudus. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, mari kita bersyukur saudara. Kaya narala masih. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih Kau baik. Haleluya. Hiralah kaya narala masih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau lepaskan Tuhan dari segala beban-beban yang memberati mereka di pundak mereka ketika mereka mengangkat tangan begitu berat Bapa. Engkau urapi tangan-tangan mereka Tuhan, sehingga tangan kiri mereka kuat, tangan kanan mereka lebih kuat Bapa. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu mendamaikan. Haleluya. Hanya bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami.
Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Sungguh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Hari yang indah ini Bapa, kami boleh bersatu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami yang berharap kepada Engkau Bapa. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang ajaib. Cinta-Mu murni Bapa, dan tanpa ada batasan apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau sanggup menjangkau mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit ini Bapa. Yang saat ini Bapa tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dengan iman percaya orang-orang yang di sekelilingnya, entah itu anak, entah itu saudara, entah itu cucunya Bapa, Engkau sudah mengurapinya. Dan kuasa doa memulihkan dan menyembuhkan, membangkitkan dia dari segala keterpurukannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, buat tubuh dan darah-Mu siang hari ini. Kami memasuki di awal bulan September sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan semua masalah persoalan kami, sukacita maupun duka cita Bapa, ke dalam tangan-Mu. Karena segala sesuatu Kau izinkan untuk terjadi bukan karena keinginan kami, tetapi kehendak Bapa yang jadi atas setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu dan kita terima berkat Tuhan. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Cinta kasih, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan menyertai mereka semuanya. Karena berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang telah Kau tetapkan dan menjadi perjanjian bagi setiap kami orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berhak menerima warisan yang dari sorga ini Tuhan, yang sudah termeterai oleh kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami terima berkat-Mu Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat siang.